Empat keikhlasan ini bisa membuat dagangan Anda itu laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, nikmat rezeki, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share ilmu ikhlas nih. Tapi lebih spesifik atau yang khusus ya, saya khususkan untuk keperluan agar dagangan Anda itu laris manis. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu tentang ikhlas ya. Ikhlas secara bahasa itu adalah bersih ya, murni, tidak ada campuran ya, tidak ada campuran apapun. Nah, sedangkan menurut istilah ikhlas itu adalah suatu perasaan yang menerima, tidak menuntut balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, ilmu ikhlas untuk pelarisan yaitu bisa dikatakan salah satu ilmu yang sangat sulit. Nah, bagaimana Anda dituntut untuk ikhlas kan seperti itu? Sedangkan Anda itu berniat ikhlas karena agar dagangan Anda itu laris. Nah, itu sangat susah ya. Jadi jika Anda itu berniat ya, untuk mengamalkan ilmu ini, mulailah dengan niat yang ikhlas terlebih dahulu. Tidak menuntut agar dagangan Anda itu laris, tidak tomak ya, atau berharap setelah ikhlas Anda itu akan laris. Jadi murnikan niat Anda terlebih dahulu ya, niatkan. Itu kan sangat sulit sekali. Lalu bagaimana jadinya? Ya, saya sadar itu sangat sulit ya, buat saudaraku semua. Ya, kalau mudah tentu semua orang itu akan melakukannya kan seperti itu. Nah, untuk berusaha ikhlas kurang lebih itu hampir sama dengan khusyuk di saat kita sholat beribadah. Ya. Akan sangat sulit, tapi semua orang terus saja mencobanya. Nah, saya juga berharap seperti itu pada Anda semua ya. Sekalipun sulit, silahkan coba tanpa berniat mengakhirinya. Nah, saya rasa cukup ya untuk sekilas keterangan mengenai ikhlas secara umum. Nah, kembali lagi ke pembahasan tentang ilmu ikhlas agar dagangan Anda itu laris manis. Nah, itu ada 4 keikhlasan yang jika Anda lakukan, bisa Anda lakukan itu insya Allah ya, usaha Anda itu akan semakin laris manis. Nah, yang pertama itu adalah ikhlas ketika dagangan Anda itu laris dan tidak laris. Ketika dagangan Anda itu laris, Anda harus ikhlas ya, tidak menuntut keuntungan yang banyak. Dan ketika tidak laris, Anda harus ikhlas juga untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lalu yang kedua itu adalah ikhlas ketika saingan Anda itu lebih laris dari Anda. Anda tidak perlu khawatir atau merasa takut tersaingi. Ikhlaskan ya. Memang sekarang rezeki saingan Anda itu, dan ikhlas ketika saingan Anda itu tidak laris, maksudnya seperti itu. Anda tidak perlu juara atau menjadi juara, bahkan dagangan Anda itu lebih baik. Ya, kalau perlu doakan ya, usahanya itu laris seperti usaha Anda ketika Anda itu laris. Lalu yang ketiga yaitu adalah ikhlas ketika pembeli memuji usaha Anda ya, dan Anda jangan terlalu senang dan puas. Ingat ya, pujian itu adalah salah satu cara membuat Anda itu terjebak ya dalam zona nyaman. Jadi anggap saja angin berlalu.
ketika ada pujian datang. Nah, begitu pula ikhlas ketika ada pembeli yang menggunjing dagangan Anda. Terimalah lapang dada. Tidak usah sakit hati. Ya, kalau perlu berterima kasihlah kepada pembeli tersebut. Karena menunjukkan kelemahan usaha Anda yang untuk kedepannya itu Anda bisa memperbaikinya. Nah, yang terakhir itu adalah ikhlas ketika Anda untung dengan cara jangan lupa bersedekah. Memperhatikan kesejahteraan karyawan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan ikhlas ketika rugi, ya, Anda tidak perlu gusar. Karena yang namanya dagang atau berdagang atau usaha itu sudah pasti ada untung dan ruginya. Tidak ada yang selalu untung terus-terusan, ya. Jangan panik. Karena panik itu adalah salah satu tanda bahwa Anda itu tidak ikhlas. Nah, intinya Anda harus selalu sertakan rasa ikhlas pada setiap perilaku dalam menjalankan usaha Anda. Meskipun sulit, ya saya akui ya bahwa ikhlas itu sangatlah sulit. Tapi saran saya, Anda harus tetap mencoba dan memaksa diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda sudah terbiasa, tidak peduli ikhlas tidaknya, Anda akan merasa nyaman dengan kehidupan Anda. Meskipun usaha Anda itu berkembang lebih pesat atau sedang terhambat. Nah, cobalah kendalikan usahamu dengan perasaanmu. Jangan sampai ya, keadaan usahamu mengendalikan perasaanmu. Nah, jika sudah begitu, insya Allah Anda akan tentram, damai, dan usaha juga lancar. Amin. Allahumma amin. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa hubungi nomor HP saya atau asisten saya. Silakan Anda bisa lihat di deskripsi video ini. Dan silakan untuk subscribe, like, dan share untuk video ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Abah Ramdhani, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.